Hari ini kita nggak bakal bahas yang ringan-ringan aja, tapi kita juga bakal bahas yang penting dan dekat dengan masyarakat, yaitu tentang kasus korupsi bansos COVID-19. Betul itu. Jadi waktu pandemi kemarin, bansos itu harapannya jadi penyelamat banyak warga. Tapi justru sangat disayangkan karena ada oknum yang menyalahgunakan wewenang. Jadi bantuan itu berubah menjadi ladang korupsi. Jadi hari ini kita akan kupas kasus ini dari awal. Apa penyebabnya, dampaknya apa, dan solusi yang akan kami berikan. Dan pembahasannya santai aja ya, kayak kita ngobrol sampai santai. Tapi tetap serius karena ini bukan sekedar kasus hukum. Ini juga soal moral, tanggung jawab, dan kepercayaan publik. Oke, langsung saja kita mulai dari kronologinya. Nah, buat narasumber pertama, bisa nggak jelasin dulu kasus korupsi bansos COVID-19 ini tuh sebenarnya seperti apa sih? Jadi gini, kasus korupsi pada bansos COVID-19 merupakan kasus penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi. Dalam kasus ini, sejumlah perusahaan penyedia paket bansos juga memberikan fee atau komisi kepada pemerintah. Praktik tersebut termasuk bentuk korupsi berupa suap. Fee tersebut kemudian diterima oleh pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam proses pengadaan bansos. Kasus ini menjadi sorotan publik karena terjadi di tengah kondisi masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi dan sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Bahkan ya, nilai suap yang terungkap dalam kasus ini mencapai sekitar 32,4 miliar, duit yang sangat banyak, sehingga menimbulkan kemarahan dan kekecewaan dari masyarakat. Berarti masalahnya bukan cuma soal uang ya, tapi juga soal distribusi bantuan yang nggak beres. Benar, kalau bantuan sosial diselesaikan, dampaknya langsung ke masyarakat bawah, lebih tepatnya ke masyarakat miskin. Waktu itu banyak orang yang sedang kehilangan pekerjaan, pendapatannya turun, usahanya bangkrut, dan sangat tergantung pada bantuan pemerintah. Jadi ketika bansos dikorupsi, kerugiannya bukan cuma materi, tetapi juga rasa keadilan masyarakat yang telah hilang. Nah, dari situ kan kita bisa lihat, jadi bahwa korupsi bansos ini itu punya unsur yang sangat sensitif karena itu tuh terjadi di masa krisis. Jadi itulah yang membuat publik atau masyarakat itu menjadi lebih marah. Kalau terlihat dari kasusnya, siapa saja Mas yang terlibat dalam kasus korupsi ini? Kalau dari kasusnya ya, yang terlibat bukan cuma satu orang. Kasus ini melibatkan banyak pihak yang punya kewenangan dalam pengadaan dan penyaluran bansos. Salah satu nama yang paling banyak disorot adalah mantan Menteri Sosial kita, yaitu Juliari Peter Batubara. Selain itu, ada juga sejumlah pejabat dan pihak swasta yang ikut terlibat dalam proses pengadaan paket bantuan sosial. Dari ini kita bisa lihat bahwa korupsi seringkali terjadi karena adanya kerjasama antara beberapa pihak swasta dan pemerintahan. Jadi bukan tindakan individu semata. Wah, berarti bukan cuma satu orang yang terlibat dalam kasus ini. Wah, pasti bisa ada sistem yang rusak tuh. Betul, makanya kasus seperti itu nggak bisa dilihat dari satu pelaku. Yang lebih penting itu adalah memahami pola penyalahgunaan, serta mulai dari pengadaan, pendataan, dan sampai penyaluran bantuan. Nah, saya setuju sama masnya, apalagi waktu pandemi COVID kemarin kan semuanya sudah tepat, tapi pengawasannya itu malah ketinggal. Nah, dari situlah oknum yang nggak jelas itu memakai celah tersebut. Iya, dan disitulah masalahnya. Kalau sistemnya itu tidak transparan, orang yang punya akses ke kebijakan ini bisa menyalahgunakan. Nah, komposisinya itu bukan cuma soal yang buruk individu, tapi juga soal sistem yang memiliki peluang untuk dikorupsi. Berarti kalau mau mencegah korupsi nggak cuma menghukum pelaku ya, tapi juga harus membenahi sistemnya juga ya Mas? Nah, kalau dari sisi masyarakatnya itu dampaknya besar apa sih, Mas? Dampaknya itu besar sekali. Yang pertama, masyarakat seharusnya menerima bantuan jadi dirugikan. Terus yang kedua, kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun karena program yang dianggap tidak dijalankan dengan jujur. Terus yang ketiga, muncul rasa ketidakadilan karena di saat masyarakat sedang kesulitan, ada pihak yang justru mencari keuntungan. Selain itu,
Kasus ini juga merusak citra pemerintah dan membuat masyarakat lebih sulit percaya pada program-program pemerintah berikutnya. Dan itu bikin masyarakat jadi skeptis ya. Seakan-akan bener nggak sih bantuan sampai ke kita? Nah iya, dan juga kalau kepercayaan publik sudah turun, efeknya panjang. Masyarakat bisa apatis, curiga terhadap program pemerintah, bahkan enggan ikut mendukung kebijakan yang sebenarnya baik bagi masyarakat. Saya rasa inilah yang paling berbahaya. Jadi korupsi itu bukan cuma kayak menguras uang negara, tapi juga kayak menguras kepercayaan masyarakat itu sendiri. Sekarang kita lihat dari sisi masyarakat. Kenapa masyarakat sering diam ketika melihat penyimpangan seperti ini ya? Nah ini nih yang menarik. Jadi kayak bukan semata-mata masyarakat tuh nggak peduli, tapi bisa jadi mereka tuh merasa nggak punya ruang aman untuk berbicara. Oh gitu ya. Kalau begitu, sebenarnya bagaimana masyarakat bisa ikut mencegah korupsi seperti ini? Masyarakat bisa berperan dengan lebih aktif mengawasi penggunaan anggaran maupun program pemerintah, baik di lingkungan sekitar maupun lewat media sosial. Nah, selain itu, masyarakat juga bisa melaporkan dugaan terjadinya penyimpangan melalui jalur yang tersedia. Kemudian juga dengan menyebarkan informasi yang benar, serta ikut membangun budaya jujur dan anti korupsi dari kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti tidak mencontoh ujian, kemudian juga tidak mengambil orang lain. Kemudian semakin tinggi kepedulian masyarakat, maka semakin kecil juga peluang terjadinya korupsi. Kalau dari peran mahasiswa, kita bisa mulai dari hal yang sederhana dulu, contohnya kayak kritis, peduli, dan berani bersuara. Jadi nggak harus turun ke jalan, tapi minimal paham masalah dan nggak cuek. Iya, benar banget. Mahasiswa kan punya peran penting sebagai agen kontrol sosial. Selain itu, di era digital ini, media sosial juga bisa jadi alat untuk menyebarkan informasi yang benar, kemudian juga mendorong transparansi dan meningkatkan kesadaran publik. Saya setuju, apalagi sekarang informasi cepat menyebar. Kalau tidak dipakai dengan benar, media sosial bisa jadi alat kontrol yang kuat. Tapi kalau salah malah bikin hoax. Jadi tetap harus hati-hati. Nah, jadi selain peran mahasiswa dan media sosial, jadi seberapa penting sih anti korupsi dalam mencegah kasus korupsi ini? Edukasi anti korupsi itu penting banget karena bisa menanamkan kebiasaan jujur dan bertanggung jawab sejak awal. Kalau masyarakat sudah salah paham dampak buruk korupsi, mereka pasti jauh lebih peduli dan lebih berani menolak praktik korupsi dan ikut mengawasi agar hal seperti korupsi ini tidak terus terjadi. Nah, betul. Karena itu, partisipasi masyarakat harus dibangun dengan rasa aman, dengan edukasi yang jelas, dan akses informasi yang jelas. Kalau masyarakat tahu caranya melapor dan merasa dilindungi, maka peluang pencegahan korupsi pun juga lebih besar. Nah, jadi dari obrolan kita hari ini, kita bisa lihat bahwa korupsi bansos COVID-19 ini bukan sekedar kasus biasa. Ini kasus yang terjadi di tengah krisis saat masyarakat sangat butuh bantuan, tapi sangat disayangkan justru dikhianati oleh penyalahgunaan kuasa. Iya, pelajaran paling penting dari kasus ini adalah bahwa korupsi sangat merugikan rakyat, apalagi kalau terjadi pada program bantuan sosial. Karena itu, pengawasan, transparansi, dan integrasi harus jadi prioritas. Dan kita sebagai masyarakat juga tidak boleh diam. Kita harus peka dan ikut andil dalam mengawasi kebijakan publik. Dan korupsi itu bukan urusan pemerintah ataupun penegak hukum saja, tapi juga urusan semua orang. Semakin banyak orang peduli, semakin kecil kemungkinan untuk korupsi. Semoga dari kasus ini kita belajar bahwa bantuan untuk rakyat harus benar-benar sampai ke masyarakat. Oke, makasih semua sudah dengerin podcast kita. Semoga obrolan ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat bahwa kejujuran itu penting, terutama saat bangsa lagi susah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!